Baik, Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sohri sodari wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ataupun sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhabbanin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, juga kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih bisa berkumpul dalam kajian mingguan kita, di mana kali ini kita alhamdulillah kedatangan penceramah hebat, Masya Allah ya Syekh, jazakallah khair. Selain itu, kajian ini juga mempunyai hajat untuk menghadarkan sahabat solehah kita Tias, di mana Ibu Tias akan berhijrah ke negeri gurun, ya Tias ya. Semoga segala urusan Tias dari perjalanan hingga sampai ke tujuan selalu dimudahkan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa juga salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat pengikutnya serta umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Al-Qur'an. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah satu kelompok berkumpul di dalam suatu majelis yang dibacakan ayat-ayat Allah kecuali para malaikat akan turun menaungi dengan sayap-sayapnya. Allah akan meliputi dengan rahmat-rahmat Allah, membanggakan kepada seluruh makhluk yang ada di langit. Begitu juga Rasulullah SAW bahkan menyebutkan, majelis ilmu adalah taman di antara taman-taman surga yang harus disinggahi. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu berada di dalam kebaikan. Amin ya robbal alamin. Baiklah, yang saya hormati Syekh Husaini selaku Presiden dan Pengazas Pertumbuhan Al-Qadim dan juga sebagai penceramah kita pada siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Ketua Pengurus Majelis Taklim Ahlul Quran dan juga Kolbun Salim, dan yang saya sayangi ibu-ibu sekalian. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 218 dan juga dilanjutkan dengan surat An-Nisa ayat 97 dan 100 yang akan dibacakan Ibu Zi dan dilanjutkan dengan sari tilawah dengan Ibu Pamela. Kepada Ibu Zi dan Ibu Pamela kami persilahkan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mulakan dengan surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Selanjutnya surat An-Nisa ya. Selanjutnya ayat surah An-Nisa daripada buku surat 97 hingga buku 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masiro. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu ghafuwan ghafura. Maaf. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikmul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafuran rahima. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzolimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam. Dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf,
Maha Pengampun. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah, bacaan yang indah sekali oleh Ibu Zi dan Ibu Pamela. Jazakumullah khairan katsiran. Baiklah, kita akan lanjuti untuk acara selanjutnya yang kita sangat tunggu-tunggu, yaitu sharing ilmu dari Syekh. Sebelum itu mungkin para ibu-ibu sudah kenal dengan Syekh, namun yang belum, saya akan beritahukan beberapa profil dari Syekh, di mana Syekh adalah graduate dari Madinah, fokus dalam ilmu hadis. Syekh juga sebagai pengasas dan presiden Pertubuhan Al-Qadim. Masya Allah, kegiatannya banyak sekali. Ibu-ibu yang belum follow IG-nya bisa cek di IG Al-Qadim. Banyak sekali terdapat aktivitas kajian mingguan, kajian bulanan, dan juga aktivitas seperti salah satunya perfecting my sholat ya Syekh, yang banyak sekali peminatnya. Dan yang baru-baru ini akan ada juga diadakan reciting Quran ya Syekh ya. Lalu selain itu juga Syekh sebagai advisor di Sekolah Islamic Idrisi dan juga Islamic Dawah Council of the Philippines, salah satunya Syariah Bot untuk Japan Halal Foundation, dan banyak lagi. Baiklah Syekh, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Syekh untuk dimulai. Anta. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya awalan bittaqullah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan pujian adalah milik Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta yang menghidupkan dan yang mematikan ke semua makhluk, yang memberi hidayat bagi mereka yang berusaha mencari hidayatnya, dan juga yang menentukan segala apa yang akan dia takdirkan ke atas hamba-hambanya. Yang saya muliakan saudari moderator, pimpinan Qalbun Salim, pimpinan majlis, pimpinan pembacaan tadarus Al-Quran, dan juga para semua muslimat, dan mungkin kalau ada muslimin yang mengikut kita pada petang hari ini. Satu nikmat Allah Rabbul Alamin yang dapat kita bersama pada waktu yang singkat, walaupun kita berjauhan. Mungkin juga ada teman-teman yang ikut kita daripada Jakarta atau Indonesia. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini membuat menambah baik ya jiwa kita, minda kita, dan hubungan silaturahim di antara kita. Amin. Para muslimat dan kalau ada muslimin ya bersama kita hari ini. Ya, ada Syekh. Ada juga, oke. Jadi oleh kerana mungkin saya tidak dapat lihat wajah-wajah semua, ya, mungkin sebahagian dapat saya ikuti, itu penting juga supaya saya tidak melihat diri saya sahaja dan tidak sempat melihat yang lain. Ya.
Para jemaah yang kami hormati, ayat-ayat yang telah ditilawahkan adalah ayat yang mengingatkan ciri-ciri orang beriman. Kita semua mengaku diri kita beriman, alhamdulillah. Kerana kita dilahirkan umumnya dalam keadaan Muslim. Mungkin ada juga yang dilahirkan dalam keadaan tidak Muslim. Tetapi akhirnya hidayat Allah, dia memeluk agama Islam. Umumnya tidak ada seseorang yang boleh jadi Muslim tanpa menerima rukun Islam yang 5 dahulu. Arkan Islam. Itu minimumnya. Dia mesti bersedia ya supaya kita faham ya. Saya nak supaya kita mulakan dengan foundation dia dulu. Tidak ada sesiapa boleh mengaku dia Muslim tanpa menerima the 5 pillar of Islam, 5 rukun Islam. Ini paling minimum. Artinya kalau seseorang kata I am a Muslim, sekurang-kurangnya dia mesti bersyahadah dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mesti ya buat satu pengakuan lisan, bukan hanya dalam hati. Hati urusan iman. Islam ini lebih berbentuk lafaz dan action oriented dengan perbuatan. Mula dengan lafaz dulu. Jadi siapa yang kata I'm a Muslim, tapi kalau kita kata can you make syahadah? No, I'm a Muslim. Dia kata read syahadah, terus baca syahadah. Muslim. Artinya kita tidak boleh menerima dia sebagai seorang Muslim lagi sehingga dia sekurang-kurangnya dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Then we accept. Itu pada zahirnya. Dan orang Muslim kalau dia dah syahadah, rukun Islam yang kedua masuk solat 5 waktu. Solatnya yang wajib 5 waktu saja. Yang lain itu sunnah. Kita tidak sentuh yang sunnah, kita sentuh yang wajib dulu. 5 waktu dia tak boleh menolak. Mungkin dia ada kelemahan, tidak dapat menghayati, mengamalkan 5 waktu dia muda. Atau waktu dia mula-mula memeluk agama Islam. Maka dia tak boleh menafikan kewajipan fardu 5 waktu. Yang dia tak mampu itu kelemahan dia. Yang dia tak sempat lakukan dulu juga kelemahan masing-masing. Tapi dia tak boleh nafikan bahawa ada rukun yang kedua, hukum solat 5 waktu 1 hari 1 malam. Kalau dia menolak satu rukun, kufur dia. Dia tidak menjadi Muslim. Dia kena terima package. Dia one package, 5. Kedua, ketiga, dia kena bersedia untuk berzakat. Nah, itu adalah ibadat tahunan. Sekali saja zakat kita bayar. Yang lain sedekah. Itu tak boleh dia tolak. Walaupun dia belum keluarkan zakat, dia tak boleh kata zakat itu tak wajib. Kufur dia. Begitu juga puasanya. Puasanya Allah tetap, bulannya juga dia tetap. Harinya tidak. 29 hari minimumnya, 30 hari maksimumnya. Kerana kalender Islam, dia tak ada 31 hari. Dia tak ada 28 hari, dia ada 29, 30. 29, 30. Jadi mungkin kita puasa nanti 29 hari atau 30 hari. Bulan Allah pilih, Ramadan. Bukan ikut kita yang pilih. Kalau kita pilih, kalau di negara barat, kita pilih waktu winter. Kerana winter itu siangnya panjang. Ya. Nah, siang dia pendek, malamnya panjang. Ya. Tapi Allah tetapkan bulannya Ramadan. Dan akhirnya haji. Jadi rukun Islam 5 ini tak boleh ditepikan. Sesiapa yang mengaku dia Muslim, alhamdulillah. 5 ini mesti diterima olehnya. Ya. Dan yang mana yang kelemahannya, mudah-mudahan dia dapat betulkan, akhirnya menjadi seorang Muslim yang sempurna. Ya, itu pertama. Penghijraan yang ayat dibaca, hijrah ini mengingatkan kita di antara ciri-ciri orang beriman. Dia bersedia untuk buat perhijraan.
Dulu mungkin dia lemah, dia tidak akan kekal dengan kelemahannya. Dulu dia jahil, dia tak akan kekal kejahilannya. Dia mesti ada inisiatif untuk buat perubahan. Sebab itu hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari juga Allah ingatkan kita tentang pentingnya kita hijrah. Dan niat ini penting. Innamal a'malu binniyat. Rasulullah bersabda, amalan berikut niat masing-masing. Faman kana hijratuhu ilallah wa siapa yang hijrah kerana Allah, ini penting. Dan caranya ikut sunnah Nabi, dia dapat redha Allah dan dia dapat syafaat Nabi. Siapa yang hijrah kerana dunia, dia dapat dunia. Tapi tak dapat redha Allah. Dan siapa yang hijrah kerana pasangannya, dia dapat pasangannya. Itu saja dia dapat kerana itu niat dia. Alhamdulillah. Sehingga ayat yang kemudian diceritakan, bila kita mati nanti malaikat akan tanya, kenapa kamu ini dalam keadaan begini, solatnya tidak, hijabnya tidak, dan macam-macam lagi tidak diikuti. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi tak diikuti. Kamu telah menzalimi diri kamu dengan kezaliman yang jelas. Kita akan bagi alasan bahawa keadaan tidak mengizinkan kami. Kami tinggal di negara yang majoritinya tidak Muslim. Mereka tidak pula mengizinkan kami pakai hijab. Kami bekerja di satu tempat dan tempat kerja kata tidak boleh. Tak boleh pakai hijab, tak kelihatan kecantikan. Kita mau kamu cantik-cantik. Untuk menawan klien-klien semua. Masing-masing ada niat masing-masing. Akhirnya kenapa kamu tidak solat? Oh, kerana tempat kerja kami tidak sediakan tempat solat, majikan tak dibenarkan kami solat. Contoh. Kita telah melakukan banyak kezaliman. Akhirnya kita jawab, kerana ini, kerana itu, Allah melalui malaikat akan, alaisa ardullahi wasi'ah fatuhajiru fi. Bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kamu tidak bersedia untuk buat sedikit perubahan? Hijrah, perpindahan. Hidup dunia ini kita perlu ada peningkatan. Teknologi sudah berubah. Dulu semua pakai handphone Nokia. Sekarang Nokia pun sudah hilang. Siapa pun tak mau lagi Nokia. Ini brand sudah ketinggalan zaman. Hijrah. Pakai Samsung. Hijrah lagi. Pakai iPhone. iPhone pun sudah berapa peringkat? 4, 5, 6, 7, 7 plus. Sekarang iPhone berapa? Wallahu alam, ana pun terlupa. Sudah berbelas. Semua mau pindah, mau hijrah, mau meningkat, mau lebih baik, lebih baik dalam dunia, tapi untuk agama, pribadi, minda, jiwa, rohaniah perlu juga melalui proses yang sama. Sebab itu hijrah sangat penting dalam hidup kita. Tanpa persediaan untuk buat perubahan, kita sendiri akan gagal. Lihat pengajian kita saja waktu kecil. Dari preschool, primary school, secondary school, college, kemudian universitas dan sebagainya. Penghijraan, peningkatan. Apa juga yang kita nak di dunia ini perlu adanya inisiatif ingin maju diri. Segi duniawi atau ukhrawi. Ini penting, baru balance. Tapi kadang-kadang kita oh saya tidak bisa, tidak ada waktu. Tapi untuk dunia, bisa saya. Bukan? Sama juga kita punya bentuk pakaian. Waktu baby kita pakai pampers. Baju kita ikut saiz kita. Pakaian ikut saiz. Bila kita sudah usia 1 bulan, pakaian pun akan berubah. 1 tahun tak boleh pakai lagi yang 1 bulan. Sudah 2 tahun, pakaian setahun itu sudah tak boleh, sudah tak sesuai. Kerana dia sudah ketinggalan zaman. Usia 5 tahun, baju lagi besar. Ikut saiz. Usia 15 tahun, baju pulang kepada saiz kecil. Itu sudah
tidak maju ke depan. Dia sudah terbalik. Dia sudah reverse gear. Backward, ya. Saiz dia semakin besar, pakaian semakin kecil. Not balance, orang kata. Kita ikut saiz. Barulah kita rasa alhamdulillah. Ya, dapat kita tutup aurat kita, dapat kita jaga badan kita yang Allah ciptakan dalam begitu indah, supaya kita jaga aurat kita. Contohnya, itu sekitar penghijraan, perubahan. Begitulah, dulu kita belum kahwin, maka tanggungjawab kita hanya diri kita dan ibu bapa kita yang masih bersama kita. Kita tidak ada ekstra tanggungjawab. Tapi sudah hijrah sekarang, daripada sendirian berhad, sudah jadi syarikat, company. Tak boleh lagi, sudah kahwin, mau sendirian berhad lagi. No more. It's a partnership, satu penghijraan. Dulu tidak ada tanggungjawab terhadap suami, hanya ada tanggungjawab terhadap diri sama keluarga, ibu bapa kita. Sudah bersuami, ada tanggungjawab terhadap suami. Suami juga ada tanggungjawab terhadap istri. Penghijraan, perubahan. Itu memang fitrah sunnatullah yang tak boleh ditinggalkan. Hanya kadang-kadang kita lupa bahawa apa yang berlaku sudah melalui proses hijrah yang kita tak sedar. Pada hakikat kita sudah melakukan hijrah. Hanya kita tumpukan hijrah segi duniawi. Ukhrawi kita lupa. Oleh kerana itu, saya ingin ambil kesempatan memberi penerangan tentang 5 perkara ini supaya jadikan renungan. 5 perkara ini orang suka. Dan waktu yang sama dia lupa yang 5. Pertama, yuhibbuna dunya wa yansuna al-akhirah. Sangat sibuk, rindu, cinta kepada kehidupan dunia yang sementara. Sanggup kita korban segala tenaga kita, masa kita untuk dunia. Tapi lupa akhirat. Yuhibbunal makhluk yansunal khaliq. Yang kedua. Cinta sangat kepada makhluk. Cinta manusia, cinta pasangan kita, sayang anak kita, teman kita, kucing kita, burung kita, macam-macam yang kita sayang. Ya, sayang kebun kita, macam-macam, kereta kita. Semua kita sayang, cincin kita, semua kita sayang. Yuhibbul, ya, kita kata dunia ini, kita cinta pada dunia, cinta pada benda. Yuhibbul mar yang sunal hisab. Kita lupa pada setiap yang Allah bagi, Allah kira, Allah tak lupa. Nanti akhirat dia akan tanya. Saya sudah kasih A, B, C, D, E, F. Yang kamu minta, yang kamu tak minta juga telah saya beri. Bagaimana kamu gunakan nikmat itu? Ada hisab, ada perkiraan. Ya. Yang tadi yang kedua, yuhibbu makhluk, saya makhluk, lupa khalik pencipta makhluk. Makhluk ini ujian. Ya, suami kita, isteri kita, orang tua kita, anak kita yang kita sayang, semua adalah ujian, fitnah. Inna auladakum wa amwalakum fitnah. Ujian. Kita mesti sayang yang mencipta makhluk lebih dari makhluk. Artinya kita akan sayang mereka ikut panduan Allah, panduan Islam, baru selamat dunia dan akhirat. Ya, yuhibbunal zunub yang sunat taubah, yang keempat. Kita suka kepada dosa. Suka melanggar hukum Allah, suka mengata, memfitnah. Ya, suka kita mengupat dan macam-macam lagi. Suka layan prasangka buruk tapi lupa mau taubat. Lupa mau taubat. Dan last kali yuhibbunal qusur yang sunal kubur. Kita suka memiliki rumah besar, villa, bungalow. No problem kalau mampu. Kalau rezeki Allah itu aja.
Rumah besar, kereta besar, semua besar. Nama besar, badan saja tak mau besar. Ya. Badan mesti slim-slim, kalau besar susah. Tapi kita lupa, rumah kecil kita dikubur. Besar mana kubur kita? Kaya manapun kubur kita besar mana? Contoh. Jadi hijrah ini penting. Hijrah akan menentukan keimanan kita. Allazina amanu wa hajaru. Orang beriman adalah orang yang bersedia untuk melakukan hijrah. Perpindahan, perubahan. Jadi pada Muslim, kita hijrah kepada peringkat kedua mukmin. Itu peringkat awal Muslim. Rukun Islam 5 mesti diterima. Bila sudah mukmin, rukun iman sudah mantap. Beriman pada Allah, rukun iman datang. Yang 6, minimumnya. Beriman pada Allah, Tuhan yang satu yang ciptakan alam semesta. Orang Muslim tak boleh ada prasangka, anggapan ada Tuhan lain. Allah yang ciptakan orang lain. Kita takut kadang kita keliru. Mungkin ada Tuhan putih bikin orang putih. Ada Tuhan gelap bikin orang yang hitam. Ada Tuhan yang kelabu-kelabu bikin orang kelabu. Ya, sebab itu kita pergi kalau tempat ibadat orang India, berhala dia semua macam dia. Rupanya macam dia, kulit macam dia hitam. Kalau kita pergi gereja, semua putih. Ya, Nabi Isa, Maryam, semua warna macam orang putih. Kalau kita pergi Tua Pekong, Tokong Cina, ya akhirnya Tuhannya pun muka macam Cina juga, macam saya. Kadang-kadang ada yang ada janggut. Semua ada janggut. Kalau kita pergi lihat, kenapa dia Tuhan dia macam dia? Kenapa yang Tuhan orang India kalau kita masuk Hindu temple, ya semua Tuhannya black semua. Tak ada yang white. Masing-masing bayangkan Tuhannya macam dia. Jadi akhirnya kita orang Islam tak boleh kata begitu. Kita Allah Rabbul Alamin huwa khaliq. Tuhan yang menciptakan semua makhluk. Hitam, putih. Arab, bukan Arab. Yang ciptakan mereka semua hanya satu Tuhan. Allah Rabbul Alamin. Itu cara kita beriman pada Allah. Beriman pada Allah tidak akan sempurna kalau kita tidak ikut cara yang Allah mau kita beriman dengan dia. Bukan cara yang kita mau. Bukan. Amantu billah wa bima qala Allah Ta'ala. Beriman dengan Allah sebagaimana Allah menceritakan tentang dirinya melalui Al-Quran, wahyu. Kedua, beriman kepada malaikat kita kena. Beriman kepada kita, kalau beriman para malaikat, setiap kali kalau kita nak cerita supaya kita faham. Orang yang beriman pada malaikat, dia tak akan terasa sendirian. Bagaimanapun dia tak akan rasa sendirian kerana dia tahu para malaikat ada bersama dengan mereka. Setiap orang ada 2 malaikat. Ada 1 jin, qarin. Kita tak nampak dia, dia nampak kita. Kita tak boleh berpisah dengan malaikat itu. Dan kalau kita nak tahu lagi adakah malaikat ya datang kepada kita lagi, yang kita panggil malaikat siapa? Yang bawa rezeki. Ada malaikat Mikail contohnya. Kalau ada rezeki datang ke rumah, itu ada malaikat Mikail sudah datang. Tapi kita tak nampak. Bila kita pergi satu tempat ada mayat, malaikat maut ada di situ. Kalau tidak, dia tak mati. Hanya kita tak nampak. Tapi dia ada di situ. Percaya kepada malaikat. Percaya pada kitab-kitab. Percaya kepada nabi-nabi. Percaya kepada hari akhirat. Dan percaya pada takdir. Qadar. Takdirnya, Sister Tias kita akan berhijrah. Meninggalkan kita ke satu negara yang lain. Tetapi dia hijrah ke tempat orang Muslim juga. Itu satu hijrah yang baik.
Kerana suasana itu suasana Islami. Walaupun adanya macam-macam keburukan, tapi umumnya yang berkuasa itu Muslim. Jadi kita tidak akan dihalang untuk pakai hijab, tidak akan dihalang untuk dirikan solat dan sebagainya kerana mereka Muslim. Walaupun kelemahan mereka itu terpulang kepada mereka. Itu hijrah yang baik. Supaya kita bawa juga kebaikan kepada mereka. Kalau kita nak hijrah ke negara barat, boleh juga dengan niat kita sudah kuat. Supaya kita bawa perubahan di tempat yang kita hijrah. Jangan tempat itu mengubah kita. Kita akan jadi mangsa. We make changes. We don't let the environment change us. We bring changes. Itu bagus. Itu rukun iman. Baru kita tingkatkan Muslim, mukmin. Alhamdulillah. Iman dalam. Iman urusan dalam. Kalau keyakinan kita dengan Allah, dengan malaikatnya, dengan qada-qadarnya, dengan nabi-nabinya yang kita ikut pegang kepada Quran dan Sunnah, kita tidak akan rasa susah. Kita senantiasa tenang. Kita tidak akan rasa gelisah, panik, kerana kita tahu Allah bersama kita. Alhamdulillah. Kalau ujian yang kita ditakdirkan, itu ujian biasa dibanding dengan ujian yang Allah telah takdirkan pada nabi-nabi dan para solihin lagi parah dari kita. Kita hanya sedikit. Tapi oleh kerana keimanan kita terhadap Allah tidak begitu baik, sekadar beriman Allah beriman, tapi tidak tahu bagaimana nak memantapkan iman kita. Dan tidak ada siapa yang boleh memantapkan imannya tanpa melalui Al-Quranul Karim. Tanpa melalui sunnah Nabi, kerana Rasulullah dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Tak perlu ikut orang lain. Kalau nak juga ikut, boleh juga. Allah bagi tahu di surah Taubah. Ayat 100. Wasabiquna awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang yang hijrah. Hijrah juga. Sebagaimana sahabat sanggup tinggalkan keluarga mereka, kebiasaan mereka dari Mekah hijrah ke Madinah. Untuk apa? Lari dari perjuangan? Tidak. Kerana hak mereka tidak dijaga, tidak dihormati. Mereka diperintah untuk hijrah. Tapi penghijrahan mereka membawa macam-macam kebaikan. Terbinanya Daulah Islamiyah yang pertama di Madinah. Akhirnya Mekah itu dapat dibebaskan. Dan kota Mekah dan kota Madinah diisytiharkan sebagai haramain. Allahu Akbar. Yang mana orang yang tidak Muslim tidak dibenarkan masuk lagi. Allah pelihara dua kota suci ini. Walaupun dia Presiden Amerika, tapi kerana tanpa La ilaha illallah Muhammad, dia tidak boleh masuk ke tanah haram. Ini keistimewaan. Dan kejayaan Allah beri selepas kita hijrah. Artinya, minal zulumat ila nur, kegelapan kepada cahaya Allah. Daripada kejahilan kepada ilmu, wahyu dan Quran, sunnah. Daripada yang negatif pada yang positif. Daripada destruktif, konstruktif. Daripada suka hidup bersendirian, hidup berjamaah. Begitu, penghijraan. Memang semua orang perlu. Siapa yang ingin berjaya di dunia sampai akhirat, dia mesti bersedia untuk membuat sedikit perubahan. Dan kita mampu, semua orang memang telah diberi kemampuan untuk hijrah. Terpulang kepada suasana teman-teman kita, kalau bagus, dia membantu kita. Wal muhajirin wal ansar. Wallazina taba'uhum, Allah kata, dan siapa-siapa yang mengikut mereka. Kenapa mereka itu dipilih? Radhiyallahu anhum wa radu. Allah kata mereka reda kerana Allah mereka hijrah.
Kerana Allah dia berubah, bukan kerana dunia. Akhirnya Allah redha pada mereka, balas dengan syurga. Allahu Akbar. Hidup di dunia tenang. Apa problem? Mereka ada jamaah bersama. Satu fikrah, Quran Sunnah. Selesai masalah. Memang hidup di dunia mesti ada ujian. Tapi bila kita ada Quran dan Sunnah jadi panduan, habis. Semua ujian dapat diatasi dengan mudah. Itu pentingnya. Kita berjemaah tingkatkan dari Muslim ke mukmin. Ya, mukmin kepada peringkat muhsinin. Itu datang ihsan. Islam, iman, ihsan. Ihsan ini tanpa dia semua tak ada gunanya. Walaupun dia satu, rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun ihsan 1 saja. Tanpa yang satu ini semua ditolak. Tidak ada nilai di sisi Allah. Dengan mudahnya ihsan artinya mesti ada keikhlasan. Orang yang ikhlas istiqamah. Kalau kita ikhlas mengaji, kita akan istiqamah. Akhirnya ilmu itu, ilmu Quran yang kita pelajari tidak menjadikan kita sombong. Menjadi kita hamba yang mukhlisin lahuddin. Ikhlas, merendah diri. Tidak menjadikan kita angkuh. Kalau orang kaya ada keikhlasan, kekayaan tidak akan jadi dia seorang yang takabur. Karena keikhlasan. The power of ihsan. Kalau tidak, kita boleh semayang, boleh puasa, boleh sedekah juta-juta rupiah, juta ringgit. Tapi kalau tanpa ikhlas, bukan kerana Allah, Allah tak terima. Allah ingatkan kita, faman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Dalam surah Kahfi. Ya, siapa yang ingin kembali pada Allah dengan keadaan Allah redha kepada kamu, hendaklah dia beribadat kepada Allah dan jangan melakukan syirik waktu beribadat. Apakah orang beribadat masih melakukan syirik? Boleh. Apa syirik nama dia? Dia sembah Allah. Dia puasa bulan Ramadan. Bagaimana boleh syirik? Syirik bin niat. Ini yang namakan syirik. Saya punya niat bukan kerana Allah. Walaupun saya buat solat macam kerana Allah, menghadap kiblat bersama muslimat, muslimin, bersama imam. Tapi niat saya bukan kerana Allah. Niat saya mau tunjuk sama teman, mertua saya, pasangan saya. Nanti akhirat Allah akan suruh kita minta jumpa orang yang kita ibadat kerananya, minta dia yang bagi balasan, bukan Allah. Contoh, ya. Sebab itu kita perlu berhati-hati. Jaga supaya kita mempunyai Muslim yang sudah jelas. Contohnya selemah-lemah Muslim. Selemah-lemah Muslim. Orang munafik zaman Nabi pun semayang 5 waktu tak tinggal. Itu orang munafik. Kita Muslim sekarang solatnya on off, kadang-kadang off, on. Dia macam Swiss juga ya. Ya. Dia tidak istiqamah. Dengan ada ihsan dia istiqamah. Ya. Ini penting, perlu kita sama-sama jaga. Ya. Tentang kehidupan persahabatan sama jemaah-jemaah tadarus Quran, pimpinannya, sama mereka dalam ya pimpinan kalbu salim. Kita perlu jaga jemaah itu supaya kita bukan hanya berjemaah bersatu di dunia ini, kita bisa bersatu sampai di akhirat di Jannatul Firdaus al-A'la. InsyaAllah. Amin. Dan kita tidak akan biar siapa-siapa juga datang untuk memecah belahkan ukhuwah kita yang telah kita bentuk sebagai jemaah.
Dan hidup jamaah dalam Islam untuk pengetahuan muslimat khususnya. Tidak dinamakan jamaah walau kamu ada 100 orang. Tapi tidak ada satu ketua. Mesti dilantik satu amir. Kalau sama muslimat ada amirah. Kalau tidak ada pimpinan semua jadi amirah, itu bukan jemaah nama dia. Perlu ada satu pimpinan and ada good follower. Wallazina taba'uhum bi ihsan. Akhirnya kita berlatih untuk jadi pimpinan. Kerana kita istiqamah, ikhlas, mengikut pimpinan yang baik, jadi follower yang baik. Akhirnya satu hari kita pula jadi pimpinan. Kita pun akan dapat follower yang baik dan seterusnya. Macam anak kita. Kita jadi pimpinan bagi anak. Kalau kita mau anak yang soleh dan solehah, kita mesti jadi ibu dan ayah yang soleh dan solehah. Set good example. So that our children can follow. Kalau tidak, nanti khawatir fitnah akan datang. Kita tidak mau jadi manusia cakap tak seperti bikin bahasa kami di Malaysia. Ya. Kita cakap hebat. Tapi no action. Ya. Anak-anak senang dengar apa yang kita kata benar tapi kita sendiri tidak mengikuti. Jadi mereka tidak dapat mengikut. Ya. Walaupun apa yang kita cakap itu baik. Because everything start with kita dulu. Ibda' min nafsik summa illa man da'a. Kalau kita jaga nilai-nilai Islam, iman, ihsan, insya-Allah selamat dunia, selamat akhirat. Sebagaimana saya sebut, kita memang sibuk. Kalau urusan dunia, semua orang sibuk. Pandemik ini lagi sibuk. Sibuk masak, alhamdulillah. Kerana kita mau jualan. Sibuk bikin ini, bikin itu, bikin kuih, bikin itu, no problem. Tapi niat penting. Di samping kita berniaga, kita nak supaya perniagaan kita itu diredai Allah. Kalau inilah kualiti yang kita sebut, maka kualitilah yang kita akan beri pada orang. No cheating, no lying. Contohnya, ya, kita bagi terbaik. Apa yang kita buat, kita bagi yang terbaik. Kita tak rugi kerana kita buat kerana Allah. Dan Allah pasti akan memberkati rezeki kita. Saya nak ringkaskan lagi kerana masa juga tidak sangka sudah ya 3.45 sekarang. Ya. Saya ada satu slide yang telah saya beri. Mungkin pihak moderator boleh tunjuk slide itu, boleh. Supaya saya fahamkan jemaah keindahan agama yang Allah pilih untuk kita. Agama Islam bukan kita pilih. Allah pilih. Lalu kita menerima. Alhamdulillah. Ya. Kita balik. Cuba kita lihat. Keindahan Islam. Islam suatu agama yang begitu lengkap. Very detail sejak kita bangun dari tidur sampai kita tidur. Makan, minum, pakaian, adab percakapan, ya, adab-adab pergaulan, adab-adab ziarah menziarahi, adab perniagaan diadab. Syariat Allah itu umumnya dibagikan kepada beberapa bahagian. Pertama, Islam itu ada 3. Saya tak nampak yang 3 itu, ya. Ada satu slide lagi. Yang 3. Ya, akidah. Pertama, Islam betulkan akidah, kepercayaan supaya kepercayaan kita itu betul. Akidah ini juga biasa dipakai, diguna pakai kalau kita pergi toko-toko kitab, nanti kita jumpa ya tajuk kitab itu akidah Islam ataupun kitab tauhid ataupun kitab usuluddin ataupun kitab ilmu ma'rifah. Kesemua itu sama saja dalam bentuk. Itu maksudnya sama. Akidah, ilmu tauhid, ilmu sifat, semua itu sama. Hanya manusia dia istilahkan dia lain-lain, tapi buku itu
menceritakan masalah ketuhanan. Kenal Allah melalui sifat-sifatnya, asma wa sifatihi. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Kalau kita tahu itu semua, dapat memantapkan keimanan kita di mana kita pergi. Kita nak mengata orang, kita tahu Allah dengar. Kawan yang kita nak mengupat, mengata, fitnah, tak dengar. Tapi Allah dengar. Takut, jaga. Kita nak buat sesuatu, ambil rasuah. Kawan tak nampak, pegawai tak nampak, Allah melihat, selamat. Prasangka buruk, Allah tahu dalam hati kita. Orang lain tak tahu. Jangan ada prasangka buruk, hijrah ke prasangka baik yang positif. Itu pelajaran tauhid, aqidah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifatihi. Tauhid rububiyah ada pada semua orang. Chinese komunis ada tauhid. Ya, Russia sosialis ada tauhid. Amerika kapitalis ada tauhid. Semua orang ada tauhid. Fitrah manusia kenal siapa Tuhan. Hatta syaitan la'anatullah kenal siapa Allah. Hanya dia sombong, tak mau terima syariat Allah. Akidah kita okey. Kalau ini dah okey, berdasarkan Quran dan Sunnah, masuk ke bahagian kedua. Bahagian kedua, next. Bahagian kedua. Okey kita syariah. Kita kenal. Kenal Allah. Okey, alhamdulillah kita perlu kenal syariat. Syariat Allah artinya memudahkan do and don't. Allah yang sayang pada kita, bila dia ciptakan kita, dia tahu apa terbaik untuk kita dan dia tahu apa yang tidak baik untuk kita. Dan dia akan letakkan syariatnya, prevention is better than cure. Syariat ini terbagi 4 bahagian. Ibadat mahdah, cara-cara ibadat khusus dengan Allah. Secara terperinci sudah dijelaskan satu persatu. Saya boleh lihat kemudian. Kemudian kedua, perhubungan kita sesama manusia, masyarakat, muamalat. Social responsibility. Ya, terhadap jiran tetangga, urusan niaga, kesihatan, pertanian, perikanan. Ya, masalah keperluan community ada dalam muamalat. Yang ketiga, munakahat, urusan community yang lebih kecil. Tadi, social community yang besar. Ini antara keluarga, family laws. Daripada waktu mau kahwin, ya, ijab kabulnya, syarat-syaratnya, rukunnya, tanggungjawabnya, the right and the obligation and responsibility. Kalau itu sudah, kalau sudah ada anak, apalagi tambahan tanggungjawab, anak, masalah nafkah, semua ada di situ. Kalau lepas itu ada pergaduhan, bagaimana nak talak juga ada caranya talak. Ya, macam-macam talak, ada khuluk, ya, ada talak yang basah, ada fasak, ya, ada syiqaq, macam-macam jenis yang tidak ada dalam agama lain semua kecuali Islam. Very detail, Allahu Akbar. Dan talak mau rujuk bagaimana, talak mana boleh rujuk, talak mana yang tidak boleh rujuk. Contohnya, you never have any in other religion that is so detailed than Islam. Jinayat, civil and criminal, semua Allahu Akbar. For the safety of everybody. Untuk keselamatan diri, anak kita, dan jiran tetangga, dan manusia amnya. Itulah syariat Islam. The divine law. One law for everybody. Dia tak ada lah. Ini law untuk VIP lain. Untuk bukan VIP lain. Ya. Untuk raja-raja lain. So one law for everybody. Kalau Allah kata semayang 5 waktu. Semua orang Islam kena semayang 5 waktu. Bukan hanya orang biasa 5 waktu. Datuk-datuk 3 waktu. Tan-sri tuntun 2 waktu. Sultan-sultan 1 minggu sekali. Kalau raja setahun sekali. Tak ada, sama. 5 kali 1 hari 1 malam. Semua hukumnya one law for everybody. Nobody is above law. Ini Allah punya law. The divine law. Bukan man-made law. Next. Akhlak. Allahu Akbar. Nak beribadat. Nak buat apa juga muamalat dengan sesiapa. Nak membina keluarga. Perlu jaga akhlak, adab.
Very important moral education. Ya, bagaimana dan bentuk pribadi menjadi seorang insan yang muslim, mukmin dan muhsin. Yang beramanah, yang siddiq. Ya, dan yang ada komitmen. Ya, bagaimana? Lepas itu ada juga morality involves the society. Adab bersama orang lain. Ini yang pernah kita sudah melalui proses ini, pengajian kita, adab terhadap Allah, adab terhadap Al-Quran, adab terhadap Nabi, adab terhadap ibu bapa, adab terhadap diri, adab terhadap keluarga, sibling yang lebih tua, adab terhadap jiran tetangga, adab terhadap majikan, adab terhadap suami, adab terhadap istri, adab terhadap anak, kesemua. Allahu Akbar. Sudah terperinci. That is what Islam provide untuk manusia. Islamic law bukan untuk orang Islam saja, for mankind. Hanya masyarakat umum sudah tak tahu apa itu Islam, apa yang tidak Islam. Contohnya kalau kita ke Jepang, kita lihat kebersihannya, sistemnya, ya itu semua Islamic. Ya, on time. Kalau dia janji semua on time, bukan dia main-main. Ya, kalau dia kata tak boleh, boleh. Kalau perkara-perkara yang tidak dapat elok itu lain, tapi dia very honest. Kalau kita pergi Jepang, kita mau beli barang, dia tak kira siapa. Orang dia, orang luar, satu harga. One price for everybody. Tak macam negara lain, dia tengok wajah kita lain sedikit, harga terus berlambung. Harga terus hijrah, berubah. Ya, kita tidak sana, one price for everybody. Itu amanah. Ini contoh. Ya, ini sebagai tambahan untuk muslimat, supaya kita orang Islam perlu rasa bangga. Ya, be proud that we have so beautiful religion. Dan datang untuk mengatasi every problem yang you encounter. Just learn about the Islamic guidance. Belajar. Faham. Sabar. Get good scholar. Anything you want to do, refer to them. Double check with them. You will never get lost. You will never fail yourself. Yang kita takut, we are overconfident. Akhirnya kita ambil keputusan diri sendiri, ikut perasaan kita, ikut pandangan kita, tidak ikut firman Allah dan sunnah Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan pada kita supaya kita melakukan satu hijrah. Jasmani, kalau kita dulu malas, ini time ini mesti aktif. Kerana orang Muslim yang aktif, yang sehat, yang kuat, lebih disayangi oleh Allah, disukai Allah dari orang Muslim yang pasif, lemah, tak mau. Al-mu'min qawiyun khairun wa habba ilallah. Be aktif. Aktif dalam rumah, bantu kerja rumah, aktif dalam senaman, buat anything for your body's right. Badan kita jasmani ada hak. Wali nafsika alaika hak. Ya. Aktif terhadap minda kita. Kita mesti isi minda ini dengan the right knowledge, pure knowledge. Pure knowledge, qala Allah wa qala Rasulullah. Bukan pandangan pendapat, tidak. Bukan majority, but what Allah said, what the Prophet said, that is pure knowledge. Not corrupted at all. That is what for the minda. Soul, ibadat. Learn how to have a good communication with Allah. That's why we ada perfecting my salat course untuk memantapkan ibadat kita supaya ibadat kita itu mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah harapan kami kepada semua muslimat dan muslimin yang mengikut. Ya, sedikit ya tazkirah kita pada hari ini. Saya tidak ingin lagi menambah. Saya yakin pengajian ini akan berterusan dan nanti sebelum akhir kita juga akan adakan sedikit doa untuk Tias dan keluarganya yang akan hijrah ya ke tempat lain, dan saya juga telah hubungi teman-teman saya di Dubai, maklumkan bahawa kita ada saudara kita, jemaah kita yang mau hijrah ke situ. Mereka pun kata ahlan wa sahlan. Jadi sekarang saya serah pada Citra untuk ya sesi yang seterusnya.
Tafadhali. Masya Allah Syekh, jazakumullah khairan kasiran. Jadi kalau hijrah tuh kita harus benar-benar dilakukan ya Syekh ya, bukan hanya lafaz saja dari niat, dari hati, dari perbuatan. Betul. Semua itu harus kita improve lagi ya Syekh ya. Sahaya. Ya. Untuk ibu-ibu yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait topik kita hari ini, bisa dipandu dengan Ibu Mela. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih Syekh. Bagus sekali materinya. Berhubung di kolom chat belum ada pertanyaan, saya akan bacakan yang masuk japri ke saya ya dulu. Ya, silakan. Nomor 1, bagaimana caranya kita membersihkan hati dan stay istiqomah di dalam ketaatan? Tafadol Syekh. Naam. Memang masalah untuk pastikan hati kita itu niat kita betul selalu. Kita perlu selalu banyak istighfar, satu. Kita banyak dosa. Jadi perasaan kita selalu putar balik. Sebab itu di antara doa yang Nabi ajar, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini wa ala ta'atik. Kita tahu hati kita ini selalu berputar balik. Kita minta Allah yang kuasai, ada kuasa terhadap hati kita, tetapkan hati kita. Cara yang terbaik, seperti mana Aisyah berkata juga. Apa yang kita buat, Rasulullah kalau dia buat sesuatu, dia istiqamah. Walaupun sedikit. Contohnya kalau kita tadarus Quran. Quran sepatutnya membersihkan jiwa. Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Bukan? Sepatutnya kalau baca Quran hati masih tak tenang, ada problem. Mungkin niat kita membaca Quran tak betul. Niat kena betul, ya Allah, saya mau mendekati Engkau ya Allah. Saya nak cari keredaan Engkau ya Allah. Kemudian kita mesti tawaduk, kita belajar Quran. Apa saja Quran suruh kita buat, kita cuba sedaya upaya untuk melaksanakan. Itu dapat membantu purify hati kita, stay istiqamah bersama teman-teman. Kalau seorang takut, kita mudah lupa dan takut suasana kalau tidak ada yang baik bersama kita, teman-teman yang tidak baik itu jadi teman kita, dia melalaikan kita. So you need to be in a good company untuk membantu supaya kita senantiasa istiqamah. Contohnya kita baca Quran. Dulu 1 juzuk 1 hari. Mungkin berat. Okey, setengah juzuk. Mungkin berat. Okeylah. Kita kata, boleh tak saya buka 2 muka surat 1 hari? Contoh. Tapi tiap-tiap hari, komitmen. Ini contoh istiqamah. Dan hati kita mudah jadi tenang. Jangan cari kesalahan orang, jangan judgmental, always muhasabah terhadap diri. Then you become better. Kalau apa yang berlaku di luar, itu satu peringatan pada kita. Kalau orang itu tak baik, kita jadikan itu peringatan, jangan kita jadi macam dia. Kalau orang itu baik, alhamdulillah, jadikan dia ikutan. Ini contoh. That's how you move on. Mudah-mudahan dengan teman yang baik, suasana yang baik, kita dapat keep yourself pure in your heart and istiqamah in all the good deeds. Itu jawapan ringkasnya. Tafadhal. Alhamdulillah, terima kasih Syekh. Yang berikutnya, bagaimanakah kalau kita sudah berusaha beribadah dengan baik, melaksanakan sunnah-sunnah, ikut kajian, akan tetapi belum berhijab? Apakah ini belum termasuk hijrah atau sudah Syekh? Tafadol. Naam. Ini ada krisis keimanan. Alhamdulillah segi ibadat kita, pada zahirnya sudah baik. Kerana ibadat kita berpandukan dalil, alhamdulillah. Tapi masalah pakaian ini, dia ada kaitan dengan iman. Contohnya saya yakin orang yang solat mesti tutup aurat. Kan? Tanpa tutup aurat, solatnya tak sah. Kerana itu satu daripada syarat-syarat sah solat, badan kita mesti tutup aurat kita.
Hadas besar, hadas kecil mesti ada contoh. Ya. Jadi ini kelemahan suasana kadang-kadang tidak membantu. Dan kalau kita masih layan kehendak nafsu, layan kehendak orang, memang itu melambatkan hijrah kita. Kita perlu berani. Ya, Islam mau kita masuk Islam secara keseluruhan. Sehingga Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu. Masuklah Islam secara total, keseluruhan. Bukan nama saja Muslim, pakaiannya Muslim, akhlaknya Muslim, perniagaan dia Muslim, solatnya cara Muslim. Jadi saya tahu banyak orang ada masalah itu kerana perkara ini tidak dititik beratkan oleh pendidik kita dulu. Orang tua-tua dulu korang menekan pakaian. Mereka telah salah terjemahkan maksud yang kata Allah tak lihat pada pakaian dan harta kamu. Tapi Allah lihat hati dan amalan kamu. Dia lupa bahawa pakaian itu juga perintah. Sebagaimana Allah perintah kita solat, dia perintah kita tutup aurat contoh. Nah, ini satu jihad. Memang wanita saya yakin ada dua jihad yang paling berat. Ujian yang terbesar bagi wanita pertama pakai hijab. Kedua poligami atau poligami. Walaupun dia tahu dibenarkan tapi berat, ujian yang berat. Ya, tapi pakaian ini itu adalah satu perkara yang kita perlu segera hijrah. Ya, kita perlu. Ya, saya sedar kadang-kadang orang masih ada gangguan. Itu semua ujian. Are we going to please human more than Allah? Kita mati bukan jumpa orang, kita jumpa Allah kan. Saya biasa dulu berdakwah di luar negara, di Eropah khususnya. Sana perempuan-perempuan yang Nasrani memang sudah dedah sini, dedah sana, buka sini, buka situ. Dia memang percaya pada kebukaan, transparansi. Tapi bila dia masuk Islam dan dia tahu ini pakaian yang Allah mau dia pakai, the maximum 1 week after that you see the changes. Maximum. Kalau tidak hari ini pagi dia masuk Islam, besok you jumpa dia sudah berhijab. Kalau kita tanya, you don't have problem? Nobody pressure you. What problem? This is my human right. My body. No, I have been pleasing a lot of people. Now I'm going to please God. Dia punya semangat luar biasa. Dia tak peduli apa orang nak cakap. Dulu dia sudah setengah bogel pun orang tak kata apa. Kenapa sekarang dia pakai tutup orang nak kata? They have that kind of spirit, the hijrah. One day make syahadah, the next thing you see them hijab. Allahu Akbar. Hanya kita, budaya kita oleh kerana ramai lagi orang born Muslim yang tak pakai, dia kata tak penting, itu tak penting, yang penting dalam, bukan di luar, yang penting hati, bukan rupa, semua begitu. Akhirnya kita hanya pakai pakaian dalam, jangan pakai pakaian luar. Tak indah kan? Luar dan dalam mesti hijrah, sama. Tapi kita perlu banyak doa supaya mereka ada semangat untuk hijrah lillahi ta'ala dan pakai hijab. Itu peringatan saya. Untuk Allah senang, kalau kita kerana orang memang susah. It's time for us to see, I'm here for Allah. I live and die for Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu jawaban kami. Next. Insyaallah, alhamdulillah. Ini sudah ada pertanyaan di chat dan sudah ada yang raise hand. Saya persilakan yang raise hand terlebih dahulu, Ibu Maya, kami persilakan. Di unmute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Maya? Baik, alhamdulillah, Syekh. Apa kabar? Syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Jakarta sehat. Alhamdulillah, Syekh. Semua berkat pertolongan Allah. Semoga Amin, kita semua amin. di sini ya, Syekh, Umi dan teman-teman kaum muslimin Syukur. semua di dalam rahmat Allah.
Amin, amin, amin. Tafadhal sila Sister Maya. Ya, ini Syekh ada titipan pertanyaan juga sebenarnya dari jamaah yang kebetulan japri ke saya gitu. Dia orang ini pernah punya penyakit seperti klepto gitu, suka ambil barang itu Syekh. Dia bukan orang susah sih Syekh, tapi dia suka banget mengambil barang itu justru di public area gitu, kayak di department store atau ya pokoknya bukan perorangan gitu Syekh. Nah sekarang ya alhamdulillahnya dia udah berhijrah, maksudnya udah mulai sadar. Nah sekarang dia bertobat, tapi bertobatnya itu gimana ya Syekh? Yang barang yang diambil itu kan sebenarnya barang-barang perusahaan ya, terus dia pernah ngambil tuh seperti di luar negeri, kayak katanya tuh kayak di Disneyland yang begitu-begitu. Jadi dia tuh kayak kayak ter-challenge untuk ngambil. Saya bisa, orang itu kan CCTV-nya banyak apa gitu. Tapi emang ya alhamdulillah aku lihat tuh Allah tutup semua aibnya gitu. Dan setelah dia bertahun-tahun seperti itu, sekarang dia merasa maksudnya sudah Allah kasih dia hidayah, terus dia sekarang mau bertobat. Itu bagaimana cara tobatannya? Maksudnya kan kalau dengan orang tuh bisa mengembalikan barangnya, Nah kalau dengan yang begitu-begitu, sedangkan itu juga kan ada yang di luar negeri, terus ada yang mungkin kayak apa ya, dia tuh dari SMA katanya, jadi kayak di kantin sekolahnya tuh dia ambil aja gitu, tapi kan dia juga sekarang nggak tahu lagi cari ibu kantinnya itu di mana, apa itu gimana ya Syekh? Mohon penjelasannya Syekh. Ya. Allahu Akbar. Biasanya apa yang berlaku di zaman Nabi, kalau seseorang telah terambil atau memang insan ini ada kelemahan, setengah orang bukan dia miskin tapi kelemahannya. Tapi kalau dia berbentuk benda yang kita nak kembali tak perlu lagi, oleh kerana orang itu pun kita tak kenal, dan kadang-kadang kalau kita ya kembali nanti timbul fitnah lagi besar. Lagi besar fitnah dia. Jadi lebih afdalnya kita ambil barang itu, kita bagi orang-orang yang kita rasa dia perlu, tetapi kita jangan jadikan orang kata apa tu cerita apa ini, kita jangan pakai lagi, jangan pakai. Kita keluarkan dia daripada, kan ini bukan hak kita, kita kata tapi kita tak dapatlah pahala sedekah kerana dia bukan benda yang betul. Tapi kita jangan pakai. Bagi orang yang susah, ya dia boleh pakai, tapi ini urusan yang paling baik untuk kita lakukan. Ya, we just pass it to other people. Yang susah, yang kita rasa dia boleh guna pakai barang itu. Ya, that's the best way. Memang kalau kita ada dosa sesama, kesilapan kita sama orang yang orang tidak tahu, tak perlu kita bagi tahu. Dia pun tak tahu. Bukan? Nanti daripada dia tidak tahu, contohnya I give you one example. Kita berkenalan. Ya, contohnya lah. Ini suami isteri lah. Sebelum kahwin. Jangan kita cerita, I want to tell you everything about my life. The past. Jangan cerita. The past is the past. Kalau kita berkenalan dari sekarang, okay, this is me. The past is the past. Let me talk to you about our present and the future. Kita maju, jangan cerita yang lama. Cerita lama bila gaduh nanti dia ungkit balik, susah bergaduh kita lagi besar. We start from where we start. Kalau kita start dari sekarang baik, okay. Hanya barang-barang itu bukan hak kita, kita kasih pada yang lain, yang lebih memerlukan, yang kita tak perlu. Ya, kita bukan orang yang susah, kita tak perlu, tapi sudah jadi habitual. Kita suka pick up jadi habit. Jadi kita hanya pisahkan. That is the best way to do. Dan minta Allah ampun dosa kita. Dan Allah tahu. Ya, Allah sanggup. Allah dah jadi bagi kita berkata, jangan putus harapan. Allah sanggup mengampuni semua dosa kita. Ya. Itu penting. Ya, kita perlu menerima hakikat, bukan kita punya, tak perlu kita simpan lagi. Ya, dan begitulah tindakan kita. Faham Sister Maya? Dapat? Ya, baik Syekh. Jazakumullah khairan Syekh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Barakallahu fiik, Syekh. Hayakallah. Sister Maya, alhamdulillah. Salam sama Tika semua.
Ya, ini dengar Syekh, Tikanya juga Oke, di sini. alhamdulillah. Semuanya ada yang Good. kecil juga semuanya. Dan ada ini Bendy. Syekh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Syekh. Syukur, Jazakumullah khairan Syekh. Alhamdulillah. Semua ya dapat sudah kelihatan wajah Tika sekarang. Oh iya. Oke. Baik Syekh. Ya Syekh sehat ya. Salam Umi Syekh. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Naam. Akan sampaikan salam sama Umi. Umi kirim Syekh. salam juga pulang. Alhamdulillah. Iya. Silakan yang lain. Iya Syekh. Ya. Jazakumullah khairan Syekh. Naam. Berikutnya dari chat Syekh, saya bacakan. Ya, silakan. Bismillah, I'm still learning to hijrah, perform salat and its sunnah, read Quran, sodakoh, but still my heart doesn't feel content. How full, frightened by unnecessary things, fear to death, fear with the afterlife, and many other things. What else should we do as a servant to Allah to get a calm and sincere heart to accept His qada and qadar, to increase our iman? Jazakillahu khair, Ustaz. Alhamdulillah. Yeah, I think for that sisters, the best thing ialah kalau dia ada satu waktu nanti hubungi kita secara langsung. Ya, supaya kita dapat memahami isunya lebih terperinci, ya, supaya dapat kita membantunya. Ya. Kadang-kadang ada urusan walaupun kita hijab, kita mengaji, tapi kita solat, tapi rasa hati masih belum tenang, ya. Masih banyak gangguan. Ya, masih ada perasaan takut ini, takut itu. Itu very normal, ya. Secara manusia yang biasa, semua perlu ada perasaan itu. Hanya setengah orang dapat kawal dengan baik, setengah orang tidak dapat kawalnya dengan baik. Semua orang ada perasaan takut. Takut ini, setengah orang kita badan besar pun nampak cicak takut. Ya, kan? Cicak takut tengok kita giant, tapi ya kita tengok dia, kita lompat dulu. Ya. Jadi tapi memang tabiat manusia itu begitu. Ya, sesuatu yang dia tak begitu biasa, dan kadang-kadang ada fear towards darkness, ada fear towards water, fear towards height, ketinggian, itu very normal. But we can overcome the fear. Hanya saya syorkan that sistem satu nanti dapat hubungi kita secara direct supaya saya ingin lagi memahami situasinya dan kita boleh dapat ya membantunya dengan lebih baik. Ya, itu jawapan ringkas saya. Ya, tapi that one formally don't worry, it is quite common. Semua orang kadang-kadang ada, hanya kita dapat mengawal dia dengan baik, sebab itu we don't have problem. Setengah orang tak dapat mengawal. Ya, dia masih layan, dia datang. Ya, fobia itu semakin bertambah, ketakutan semakin bertambah. Tapi insya-Allah with the help of Allah, kita usaha, Allah akan membantu kita. Itu jawapan ringkas saya. Fadhal, yang lain. Insya-Allah. Berikutnya kami persilakan Ibu Rara yang sudah raise hand. Ya, terima kasih. Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat Syekh kita? Ya, naam, syukur. Ya, 5 tahun yang lalu kita selalu ikut kajian Syekh secara offline. Ya, Rabu, Sabtu, Minggu di Al-Qadar. Masya Allah. Ya, syukur. Ya, ingat lagi. Alhamdulillah. Oke, Syekh, silakan. Ya, saya mau tanya. Saya ada kawan dekat. Sebelumnya kan dia tidak tahu sholat, belum bisa mengaji. Kemudian alhamdulillah setelah mengikuti satu kumpulan pengajian, dia sudah sholat dan alhamdulillah mengaji setiap harinya. Terus suaminya tertarik untuk masuk Islam, tetapi istrinya menahan. Dan itu dia cerita kepada saya, Syekh. Jadi saya pun bingung mau sampaikan macam mana. Tapi saya bilang bagus arahkan ke tempat yang tepat supaya dibimbing dengan baik. Tapi kawan saya beralasan nanti nggak enak dengan mertuanya, nanti tunggu mertuanya meninggal. Maaf ya Dia bercakap seperti itu. Jadi saya pun nggak tahu macam mana mau
membimbingnya, memberi masukan kepada dia. Macam mana Syekh ya bisa bantu? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kembali. Yang terbaik kalau dapat kita usaha untuk dia bertemu dengan kita. Ya. Itu yang paling afdal kerana ialah dia banyak obstacle ya. Oleh kerana istrinya, mertuanya sebagai sebab, sebagai halangan. Jadi kalau dia dapat kita baru hari ini juga ada 2 orang saudara baru yang datang jumpa kita yang telah kita Islamkan minggu yang lalu, datang dan kita bagi nasihat. Ya, bagaimana cara yang saya di Singapura, kalau di Malaysia saya insya Allah pasti arahkan ke Syekh Hussein Yi. Oke. Karena waktu itu kan suami saya pun di sini. Tak apa. Kalau dia di Singapura, kita boleh usaha online saja. Bisa juga kita bisa adakan. Ya, Syekh? Ya boleh, nanti kita atur, maklumkan, tengok waktu saya dan kita lihat waktunya. Kalau sesuai kita temukan mungkin setengah jam kita online, no problem. Berarti saya harus bagi tahu macam mana ya? Ya, kita jadi orang tengah moderator. Ya, kalau dia perlu, kalau dia rasa perlu moderator, kita mau bermula dengan kita apa nama Rara, okey, Sister Rara. Kalau Sister Rara boleh jadi moderator, kalau dia okey. Kalau dia rasa dia perlu ada lebih private, dan kita sama dia saja. Oke. Terus saya macam mana menghubungi Syekh Hussein ya? Nanti boleh hubungi sama Tia semua atau jemaah kita yang ada kontak kita direct, dan kita boleh langsung berhubung. Memang kita sekarang pun ada seorang wanita yang kerja di Singapura, China, mau memeluk Islam, dan dia mau cepat-cepat dia kata. Dan kita kata, InsyaAllah, tapi kamu perlu sedikit ikut pengajian sekali atau 2 dulu. Kerana kami nak sediakan supaya kamu betul-betul sudah bersedia. Ya, walaupun kita tahu kebanyakan yang kahwin, masuk Islam kerana mau kahwin. Tak apa, itu sebagai sebab. Ya, tapi itu sebagai contoh. Siapa yang masuk Islam, kita akan jumpa dulu, kita bincang dulu. Mudah-mudahan. Suaminya Cina. Suaminya Cina. Suami dia Cina tapi istrinya Cina. Istrinya orang Indonesia. Indonesia muslimah. Muslimah, iya. Dia muslimah tapi suami tidak muslim. Iya, Cina belum muslim. Jadi suaminya bilang, saya mau ikut kamu. Tapi istrinya masih tahan gitu loh. Maksudnya nggak mau kasih dulu masuk Islam. Sebab dia bilang, saya sendiri masih belajar. Saya aja belum tahu apa-apa. Gimana mau bimbing kamu gitu. Jadi saya bilang, kalau seperti ini harus diarahkan ke tempat yang tepat. Betul. Kita itu perlu disegerakan. Jangan lagi karena sudah suami istri kan. Iya. Tapi kawinnya di mana? Di Singapura atau di Singapura? Iya. Ya, di Singapura kebetulan dia tak kisah tentang masalah agama, bukan? Jadi kalau orang Muslim boleh kahwin sama orang tidak Muslim, jadi dia lupa bahawa ikut syarat tak boleh. Kita orang yang mau kahwin mesti Muslim dulu, walaupun dia tidak beramal, tapi sekurang-kurang dia sudah terima Islam. Dan ini perlahan-lahan kita ajar supaya dia jadi seorang Muslim yang beramal. Tapi kalau begitu suasana dia, orang pertama yang perlu kita bincang ialah istrinya. Yes. Supaya istri paham dan bersedia. Jangan jadi menghalang yang tidak bersedia pula. Istrinya, Syekh. Kalau suaminya dia bilang kapan aja kamu mau ajak saya Islam, saya siap. Kalau begitu kita kena betulkan istrinya dulu. Iya. Kita tidak mau kerana kita nanti maklum pada dia sudah bersedia, isteri lagi mengganggu, menyusah, bukan? Iya. Jadi yang jadi obstacle dari orang kita sendiri. Jadi kita sepatut bantu si isteri dulu supaya dia faham bahawa perkara begini tidak sepatut lagi dilewatkan. Ima kita boleh buat secara very private supaya orang lain tak tahu, no problem. Tapi jangan lewatkan lagi kerana dia masalah sudah jadi suami dia. Iya. Ya itu baru saya terfikir kalau si isteri muslimah kita nak cakap dengan istrinya dulu. Usahakan cara itu. Yes. Artinya Rara boleh bagi tahu kita nak cek sama
Syekh tuan bagi seorang ahli agama nak lihat apa yang terbaik untuk kita lakukan. Iya. Itu cara berarti yang saya cakap yang umum saja ya, Syekh? Cakap umum dulu. Iya, insya Allah. Jalan mana yang terbaik. Iya. Kebetulan kita pula orang yang sudah memang dulu pun kita tidak Muslim. Iya. Karena kita memeluk Islam, jadi pengalaman kita mungkin boleh membantu. Ya? Makanya waktu itu pun saya sharing, Syekh, bahwasanya saya bawa suami saya di Al-Qadem itu di Malaysia. Dia cakap, wah kalau itu ada di Singapura saya mau. Kalau di Malaysia ya saya nggak bisa ke sana. Jauh ya. Dulu kita pernah diundang oleh seorang ibu untuk nasihat anaknya yang mau kawin sama seorang Kristen lelaki di Amerika. Jadi anak dia memang sudah ya saya kata tak apa, biar kita jumpa kalau boleh. Dia tak mau pulang. Ya, anak ini sudah lama di luar negara, tapi ibunya semangat. Dia atur ya keberangkatan saya ke Amerika jumpa anak. Alhamdulillah saya duduk sana dalam beberapa hari. Lepas itu saya ziarah teman-teman yang lain. Saya pulang dengan kuasa Allah, lepas berapa bulan anak itu pulang ke Malaysia. Dan cepat-cepat kita tarbiyahkan di sini. Akhirnya dia sudah kahwin dengan orang Muslim balik. Alhamdulillah. Begitu kita akan buat apa yang terbaik. Supaya sekurang-kurang kita dapat selamatkan orang Islam dan orang Islam dapat selamatkan ya yang lain. Insya Allah. Terima kasih, Syekh. Kembali next. Syekh, apakah kita masih ada waktu? Insya Allah. Ya. Kita ada baca doa juga. Ya, nah silakan kalau ada 2 soalan lagi. Baik, 1 pertanyaan lagi, Syekh. Silakan. Assalamualaikum, Syekh. Semoga Syekh dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Amin. Syekh izin bertanya, apakah maksud dari perkataan untuk yang awam sebaiknya berguru kepada 1 guru saja dulu? Sampai kapan kita dikatakan awam, Syekh? Jazakumullah khairan. Nah, alhamdulillah, itu soalan yang praktikal ya. Ada benarnya bagi orang yang bermula nak berguru, orang yang mula. Tapi walaupun satu, pastikan yang satu itu yang betul, yang ikut Quran dan Sunnah. Kalau satu guru yang kita kenal pasti yang paham Quran dan Sunnah, ajarannya ada dalil, bukan pandangan pendapat saja ikut suka hati, maka satu guru itu pun insya Allah selamat. Ya, macam zaman Nabi lah kan, yang belajar semua kepada Nabi saja. Dia utusan Allah. Begitulah zaman sahabat. Sekarang sahabat itu orang yang memang ya orang-orang yang terkenal dengan istiqah dia punya komitmen dia, keimanan. Cukup 1 orang belajar yang 1 orang. Ya, sudah cukup insya Allah. Hanya sebagai seorang guru yang mursyid yang betul, dia tahu dia bukan ahli dalam semua bidang. Akhirnya guru ini juga kalau ada orang mau tanya lebih lagi dan dia tahu dia bukan pakar segi itu, dia akan salurkan pada 1 orang lagi backup. Itu guru yang baik. Mana yang dia kurang faham, dia akan ya supaya recommend kepada 1 guru yang lebih pakar dalam bidang itu. That is a good guru. Ya, kalau dia tak tahu, dia akan perkenalkan 1 teman yang selamat, yang faham Quran dan Sunnah juga. Tidak akan biar murid dia itu tersesat pula. Ya, is okay kadang-kadang permulaan. Hanya kalau kita rasa guru itu dia punya ilmu, mungkin segi basic okay, tapi dia kurang pengalaman, dia kurang experience kerana dia orang muda. Maka kita perlu juga cari 1 guru yang lain yang lebih dewasa, yang lebih banyak experience. Ya, supaya dia boleh bawa kita kepada 1
peningkatan yang lain, satu makam yang lain. Itu yang paling afdal. Karena kita kadang ada orang senior, orang junior, ya, muda, orang tua. Orang tua juga dia ada banyak macam hikmah. Orang muda mungkin ilmu ada, tapi hikmah kurang. Jadi ada baiknya kita be more open lah, ya, open mind sedikit. Tapi jangan terus kita kata seakan guru yang baik. Saya bagi contoh yang terakhir. Waktu Imam Abu Hanifah, dia tak pernah kata, belajar pada saya saja, orang lain tak boleh. Tidak. Tapi orang lebih suka kerana dia lebih teliti, lebih terkenal. Kepakarannya lebih jelas. Tapi waktu Imam Malik pun tidak mengatakan saya lebih baik daripada Abu Hanifah. Begitulah Imam Syafi'i tak pernah belajar daripada saya saja, jangan belajar pada orang lain. Dia akan kata kalau Imam Malik, dia ini masalah hadis, dia pun masyhur. Imam Ahmad, anta a'lamu minni hadisan, kalau lebih pakar dari saya dari hadis. Dia akan recommend. Itu guru yang baik. Guru yang baik dia tidak mau monopoli ke semuanya. Dia tahu. Ya, dia punya pengalaman ini, dia korang pengalaman itu. Ya, contohlah tentang revert, tentang saudara baru, orang yang luar Islam mau kenal Islam. Tentu pengalaman kita tak sama dengan orang born Muslim. Kerana orang born Muslim walaupun dia alim, dia tak ada pengalaman. Suasana dulu kufar, bagaimana pemikiran Buddhis, bagaimana pemikiran Nasrani, dia tak ada pengalaman itu. Mungkin dia ada ilmu, tapi pengalamannya tidak ada. Jadi lebih mudah kalau kita yang berbincang. Kerana kita sudah ada pengalaman, kita boleh bincang dengan penuh hikmah. Ini sebagai contoh. Jadi tidak salah kalau orang bermula dengan seorang guru, tapi asal guru itu ikut Quran dan Sunnah. Naam, itu jawapan ringkas saya. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair, Syekh. Tampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin bertanya langsung? Kami persilahkan satu orang lagi mungkin. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderator. Silakan Ibu Citra. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mela. Jadi Syekh, untuk pertanyaan-pertanyaan tadi, kalau bisa one-to-one session dengan Syekh, bisa kontak langsung ke Al-Qadim melalui Ibu Tias ya Syekh ya. Untuk beberapa dua pertanyaan, yang satu dari Ibu Astuti dan Ibu Rara tadi ya Syekh ya. Naam. Masya Allah, tabarakallah. Baik Syekh, kita sudah berada di akhir acara. Apa ibu-ibu bisa on kamera dulu buat kita foto bersama, kenang-kenangan buat Ibu Tias? Ya. Alhamdulillah. Silakan Ibu Mela, disiapkan kameranya. Atau Bu Admin, Bu Usi. Sudah siap ibu-ibu kira-kira? Usi ya? Iya, silakan boleh Ibu Mela atau Ibu Usi. Usi, ya udah. Oke, sebentar ya. Tunggu sih, belum pada ini. Tunggu sebentar lagi. Udah? Masih ada. Udah? Catur. Oke, 1, 2, 3. Bentar ya. Oke. Bentar ya, ini ada 4 lembar ya, jadi kita harus menahan sebentar. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Bentar. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, dan terakhir. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah sudah. Baik, terima kasih Ibu Usi dan ibu-ibu lainnya. Jadi Syekh sudah berada di pengakhir acara. Bisa ditutup dengan doa oleh Syekh atau ada sedikit nasihat buat Ibu Tias sebelum berhijrah ke Dubai?
Dari mungkin sudah kontak ya Syekh dengan teman-teman dan rekan-rekan Syekh yang di sana ya, Masya Allah. Ya, sudah. Alhamdulillah. Nanti saya akan maklum sama Tia sendiri. Baik. Bagaimana mau hubungan teman-teman kita. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Nah. Baik, kalau begitu mungkin kita bisa tutup dengan doa Syekh. Dipersilakan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal husna. Anta karim ikrimman yukrimha. Anta rahim irhamha. Irhammar yarhamha. Allahumma anta hafiz. Ihfizna wa ihfizha min kulli bala. Wal fitnah zahiratan aw batinatan ya jal jalali wal ikram ya hayyun ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan rahmat-Mu belas kasihan Engkau ya Rahman ya Rahim. Tuhan yang Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui akan urusan yang gaib. Di antara kami ada hamba-Mu yaitu Tias dan keluarganya akan hijrah ke Dubai dengan tujuan untuk bersama-sama suaminya ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, mudahkanlah segala penghijraan mereka dan dekatkanlah mereka kepada solihin dan siddiqin di mana mereka berada ya Rahman ya Rahim. Selamatkanlah perjalanan mereka, mudahkanlah segala pengurusan mereka di sana ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah mereka dan juga kami semua sebagai hamba-Mu yang solihin, solihat, siddiqin, siddiqat, sabirin, sabirat, khasyi'in wal khasyi'at, mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Ya Allah, jadikanlah kami semua hamba-hamba-Mu yang mencintai segala ayat-ayat-Mu ya Allah, supaya kami beristiqamah dalam tilawah membaca ayat-ayat-Mu yang maha suci ya Rahman ya Rahim. Beristiqamah ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Beristiqamah dalam hidup berjamaah dengan jemaah yang telah terbentuk di antara kami ya Rahman ya Rahim. Dan jauhkanlah kami dan khususnya ya Ibu Tia sama keluarganya dari segala gangguan fitnah yang kecil atau yang besar, yang zahir atau yang batin di mana mereka akan pergi ya Rahman ya Rahim. Berilah jiran-jiran yang terbaik kepada mereka ya Rahman ya Rahim ya Jalal Ikram. Dan lindungilah mereka dari segala fitnah dan juga bala bencana dan penyakit dan juga kami semua ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah kami hamba-Mu yang beramal dengan ilmu yang kami telah pelajari ya Allah. Jauhkanlah kami daripada memiliki ilmu tanpa diikuti dengan amalnya ya Rahman ya Rahim. Di waktu yang sama kami mohon rahmat-Mu dengan nama-Mu yang maha teragung, yang maha mulia. Muliakan siapa yang memuliakan Tias dan keluarganya bila mereka hijrah ke Dubai ya Rahman ya Rahim. Dan berilah kasih sayang pada siapa yang tunjuk kasih sayang kepada mereka ya Jalal Ikram. Ya Allah ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau telah satukan kami di sini melalui pengajian-pengajian kami ya Allah, maka satukanlah kami di akhirat nanti di Jannatul Firdaus Al-A'la ya Rahman ya Rahim. Di mana juga teman-teman kami ya Allah yang ikut pengajian ini dari Jakarta, daripada mana-mana juga ya Allah. Kamu yang maha mengetahui, peliharalah kami daripada semua gangguan ya Allah, dan ujian-ujian yang berat ataupun yang ringan ya Rahman ya Rahim. Dan jadikanlah kami hamba-Mu ya Allah yang istiqamah. Istiqamah dalam semua amal ibadat kami, pengajian kami, sedekah kami ya Rahman ya Rahim. Dan jadikan kami hamba-Mu yang selalu merendah diri, yang suka bertanya kepada orang-orang yang Engkau redai, ahli-ahli yang Engkau telah takdirkan mendekati mereka ya Rahman ya Rahim ya Jalal Ikram. Dan jauhkanlah kami daripada prasangka buruk di antara kami dan gantikan ia dengan prasangka yang baik ya Rahman ya Rahim. Dan betulkanlah niat-niat kami supaya apa yang kami lakukan
penghijraan yang akan dijalankan oleh Tias dan keluarganya. Satu penghijraan yang akan membawa kebaikan pada diri mereka dan kebaikan pada tempat mereka akan hijrah, ya Rahman ya Rahim. Dan jadikan kami terus berhubung antara satu dengan lain walaupun jauh pandangan ya Allah, tapi dekat dalam hati kami, ya Hayyun ya Qayyum birahmatika nastaghits. Dan bagi keluarga-keluarga kami ataupun taman kami yang masih jauh daripada kebenaran, masih jauh daripada menjadi seorang muslimah dan muslimin yang baik, Kau berilah hidayah yang berterusan pada mereka, ya Rahman ya Rahim, ya Jalil Jalali wal Ikram, ya Hayyun ya Qayyum birahmatika nastaghits. Terimalah ibadat kami, maafkan kesalahan kami yang zahir dan yang batin, yang kecil yang besar, ya Rahman ya Rahim. Dan arwah-arwah kami, ya Allah, yang telah kembali pada Engkau lebih dahulu daripada kami, ya Rahman ya Rahim. Allahumma khtim lana bil husnil khatimah wa la takhtim alaina bil su'il khatimah. Ya Allah, kalau Engkau takdirkan kami ingin kembali pada Engkau pada bila-bila waktu, takdirkanlah kami ada husnil khatimah, a good ending, ya Rahman ya Rahim. Dan jauhkanlah kami daripada ending yang buruk, ya Rahman ya Rahim, ya Jalil Jalal wal Ikram, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik, ya Hayyun ya Qayyum birahmatika nastaghits. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fi wa ilmun nafi'atun wa qalbun syakiran wal uzunun, ya Hayyun ya Qayyum ab'ad minal fitnah, ya Rahman ya Rahim. Wa ja'alna an ya'mala amalan mutaqabbala, amalan salihan, ya Jalil Jalal wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Syekh. Bagus sekali doanya untuk buat Tias dan kita semua ya. Selalu kita istiqomah sama-sama untuk berhijrah ke yang lebih baik. Demikianlah kiranya pertemuan kita pada hari ini. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Segala yang baik datangnya dari Allah dan segala yang kurang baik datangnya dari saya. Jadi mohon maaf jika ada salah silap dalam perkataan ataupun dalam penyampaian saya. Mari kita tutup acara kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.